أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. صدق الله العظيم. Setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir, sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu, dan Allah Maha Luas, Maha mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. An Utsman radhiyallahu anhu, hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirati nurun fil qalbi. Utsman radhiyallahu anhu berkata, kesedihan dalam urusan dunia menggelapkan hati, dan kesedihan dalam urusan akhirat menerangi hati. An Aliyin radhiyallahu anhu, man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi, wa man kana fi talabil ma'siyati kanatin naru fi talabihi. Dari Ali radhiyallahu anhu berkata, barang siapa sedang mencari ilmu, maka sebenarnya ia sedang mencari surga, dan barang siapa mencari kemaksiatan, maka sebenarnya dia sedang mencari neraka. Yang dimaksud dengan ilmu tersebut adalah ilmu yang bermanfaat, yang setiap orang balik dan berakal wajib mengetahuinya. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa na'udzu bika min su'il khatimah, wa na'udzu bika minal kafirin, wa na'udzu bika minadh dhalimin,
wa na'udzubika minal fasikin wa na'udzubika minal munafikin wa na'udzubika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Biaunillah, biidnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan haqqo tilawatih kita, haqqo tuqatih kita, dan haqqo jihadih kita. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan membimbing kita di dalam jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita terhindar dari segala jalan-jalan yang sesat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita senantiasa berdoa untuk diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh umat Islam yang masih hidup. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, bil barokah wa bit ta'atillah, sihah wal afiyah wa husnul khotimah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kita untuk seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita di surat Al-Baqarah ayat 268. Setan selalu menakut-nakuti orang yang berinfak dan membujuk mereka agar bersifat bakhil dan kikir. Setan selalu berupaya agar orang-orang yang beriman itu merasa sedih atau merasa tidak enak hati kalau dia itu mau berinfak. Jadi orang-orang yang sudah berinfak itu kadang-kadang dihampiri oleh setan agar dia itu hatinya merasa sedih padahal sudah berinfak. Jadi oleh karena itu, apabila kita mau berinfak, mari kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari godaan setan yang terkutuk. Jadi orang-orang yang berinfak, mau infak digoda, setelah infak digoda agar mereka itu mempunyai sifat yang namanya bakhil dan kikir. Kalau sudah menjadi orang yang bakhil dan kikir, maka tentunya dia akan berlaku sombong, ya, berlaku congkak, ya, akhirnya bisa meremehkan orang lain. Seperti contohnya adalah Korun, ya, di zaman Nabi Musa alaihi salam, ya. Korun yang awalnya itu fakir dan miskin, kemudian didoakan oleh Nabi Musa alaihi salam menjadi orang yang kaya raya, tapi akhirnya justru kekayaan yang dimiliki oleh
Korun itu menyebabkan korun punya sifat yang namanya bakhil dan kikir, yang akhirnya dia mengatakan bahwa kesuksesan harta bendanya itu adalah jerih payahnya sendiri. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Mudah-mudahan umat ini yang kaya raya, mudah-mudahan dia menjadi orang yang kaya raya, yang dermawan, dan juga orang-orang yang kaya ilmu, mudah-mudahan kaya ilmu yang mau dermawan pula. Amin ya rabbal alamin. Setan membayangkan kepada mereka bahwa berinfak atau bersedekah akan menghabiskan harta benda dan akan menyebabkan merasa menjadi miskin dan sengsara. Nah, itu bisikan-bisikan dari setan itu seperti itu. Oleh karena itu, kalau ada bisikan-bisikan semacam itu, maka harus kita tolak, ya. Setan membisikkan kemiskinan, setan membisikkan kesengsaraan. Nah, itu harus kita tolak dari hati kita, dari pikiran kita, sehingga bakhil dan kikir itu akan sirna dari tubuh kita. Oleh sebab itu, harta benda mereka harus disimpan untuk persiapan di hari depan. Nah, misalnya contohnya juga begitu, Abu Lahab beserta istrinya, ya, naudzubillah summa naudzubillah, dia menggunakan harta bendanya tetapi bukan untuk hal-hal yang baik, tapi malah dibuat memusuhi, ya, perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih, di dalam mengembangkan ajaran agama Islam ini, sehingga Abu Lahab beserta istrinya tercatat sebagai penghuni neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Bahkan informasinya itu Abu Lahab dan istrinya itu masih hidup, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan informasi itu. Menafkahkan barang yang jelek dan keengganan untuk menafkahkan barang yang baik oleh Allah disebut sebagai suatu kejahatan, bukan kebajikan. Karena orang yang bersifat demikian berarti mempercayai setan dan tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta tidak percaya akan kekayaan Allah dan kekuasaannya untuk memberi tambahan rahmat kepadanya. Jadi orang-orang yang enggan, ya, untuk bersyukur dengan cara bakhil dan kikir itu menyebabkan kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa rapuh. Padahal ayat demi ayat di dalam Al-Quran sudah Allah turunkan untuk memperkokoh hati kita. Jadi kalau ingin kita ini harta benda kita itu barokah, maka Allah memberikan solusi, yaitu berinfak. Ya, kalau kita menginginkan agar diri kita ini bisa bersih dan suci dari segala dosa, maka kita harus bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan seluruh infak yang kita keluarkan dapat
menyebabkan harta benda kita ini barokah, keluarga besar kita barokah, ilmu kita barokah, pekerjaan kita barokah, sehingga bisa mendidik diri kita, keluarga besar kita, anak cucu kita untuk menjadi pribadi yang baik, yaitu soleh dan solihah. Amin ya robbal alamin. Allah menjanjikan kepada hambanya melalui Rasulnya untuk memberikan ampunan atas kesalahan-kesalahan yang banyak, terutama dalam masalah harta benda, karena sudah menjadi tabiat manusia mencintai harta benda sehingga berat baginya untuk menafkahkannya. Jadi bagi orang-orang yang munafik itu sangat berat sekali untuk mengeluarkan sebagian hartanya itu untuk berinfak, sementara orang-orang yang beriman infak itu adalah termasuk wasilah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, untuk menyuburkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah berjanji akan menurunkan rahmat dan ampunannya kepada kita melalui kita berderma yang namanya infak itu. Nanti bisa dibaca di surat Al-Baqarah 260 sampai 274. Selain menjanjikan ampunan, Allah juga menjanjikan kepada orang yang berinfak akan memperoleh ganti dari harta yang dinafkahkannya. Di dunia dia akan memperoleh kemuliaan dan nama baik di kalangan masyarakatnya karena keikhlasannya dalam berinfak, atau dengan bertambahnya harta yang masih tersisa. Di akhirat kelak dia akan menerima pahala yang berlipat ganda. Dalam hubungan ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rizki yang terbaik. Surat Saba ayat 39. Berinfak adalah salah satu cara untuk bersyukur. Maka orang yang berinfak dengan ikhlas adalah orang yang bersyukur kepada Allah yang telah mengaruniakan harta benda itu kepadanya, dan dia akan menambah rahmatnya kepada orang tersebut. Allah berfirman, "Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti adabku sangat berat. Surat Ibrahim ayat 7. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan suatu hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau bersabda, "Tidak ada suatu hari di mana hamba-hamba Allah berada pada pagi hari, kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satu dari malaikat itu berdoa, 'Ya Allah, berikanlah kepada orang yang menginfakkan harta bendanya ganti.' Dan malaikat yang satu lagi berdoa, 'Berikanlah kepada orang yang enggan menginfakkan hartanya kemusnahan.'" Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang dimaksud dengan ganti dari harta yang diinfakkan itu ialah
Allah akan memudahkan jalan baginya untuk memperoleh rizki dan dia mendapatkan kehormatan dalam masyarakat. Sedang yang dimaksud dengan kemusnahan ialah bahwa harta bendanya itu habis tanpa memberikan faedah kepadanya. Jadi harta itu bisa mendatangkan kemanfaatan dan harta benda itu bisa mendatangkan suatu kerusakan ya Dek. Oleh karena itu kita harus berhati-hati di dalam mencarinya dengan cara yang baik dan membelanjakannya juga dengan cara yang baik. Amin ya robbal alamin. Pada akhir ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan bahwa Dia maha luas rahmat dan karunia-Nya, memberikan ampunan dan ganti dari harta yang diinfakkan itu. Allah maha mengetahui apa yang dinafkahkan hambanya, sehingga Dia tidak akan menyia-nyiakan, bahkan akan diberinya pahala yang baik. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan diri kita, keluarga besar kita, orang-orang yang solih dan solihah, sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Ahzab ayat 34-35. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.